podcast kami akan membawakan tema hari ini adalah inovasi manajemen sekolah, yaitu cara penelitian manajemen dan teknologi di sekolah. Bersama saya Deborah Putriani Borninggolan dan saya Sonia Manukuk, dan tentunya bersama narasumber kita. Halo, saya Agnes Manalu, saya mahasiswi Universitas Lingkungan Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Salam kenal. Oke, sebelum kita masuk ke topik, kami ingin bertanya nih kepada narasumber, apa sih menurut kamu atau pendapat kamu tentang manajemen di sekolah? Manajemen di sekolah itu berarti suatu pengaturan dalam keseluruhan sekolah, gitu ya. Yang dimana manajemen ini fungsinya untuk membuat suatu sekolah itu lebih terarah. Sebelum kita masuk ke topik pertama, saya ingin bertanya kepada saudara Agnes. Kira-kira bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan teknologi dalam pendidikan saat ini? Oke, jadi kalau menurut saya, teknologi pendidikan itu sangat mendukung dalam mempercepat dan mempermudah akses informasi. Nah, dengan teknologi banyak proses yang bisa diotomatisasi dalam menggunakan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua, sehingga pembelajaran dapat lebih fleksibel dan seperti yang kita ketahui juga, kita mulai memasuki teknologi dalam manajemen sekolah. Manfaat utama dari teknologi itu bisa manfaat utama itu ialah dalam efisiensi, karena dalam pengelolaan data itu siswa dituntut untuk menguasai teknologi seperti informasi nilai, kehadiran, dan kegiatan ekstrakurikuler itu bisa diakses pada liburan. Dengan seperti ini bakalan memudahkan guru dalam memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan siswa secara individu. Ya, salah satunya yang sering dibicarakan adalah absensi digital dan aplikasi untuk komunikasi dengan orang tua. Nah, menurut Anda, apa pendapat Anda tentang hal tersebut? Oke, kalau menurut saya ya, absensi digital itu sangat bermanfaat, apalagi untuk orang tua. Dengan adanya absensi digital atau aplikasi yang dapat memberikan laporan kehadiran, bakalan bisa memantau kehadiran dan aktivitas mereka oleh orang tua. Dan saya merasa hal tersebut bisa mempererat hubungan sekolah dengan keluarga, karena orang tua bisa lebih cepat dalam melihat kehadiran dari anak-anaknya. Karena kan biasanya ada nih anak yang mau sekolah, orang tuanya kan nggak tahu, ternyata dia bolos. Nah, dengan adanya absensi digital ini, orang tua bakal melihat kehadiran tersebut lebih transparan. Terus, kalau menurut Anda nih, ada nggak tantangan yang akan dihadapi pihak sekolah dalam menerapkan teknologi? Kalau menurut saya tantangan terbesarnya itu tantangan dalam kesiapan teknologi dan pelatihannya bagi guru serta staf sekolah, karena semua sekolah itu punya pelatihan khusus dalam bidang penggunaan fasilitas teknologi, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Nah, selain itu mungkin ada guru yang butuh waktu untuk terbiasa dengan sistem digital. Jadi menurut saya ya pelatihan itu jadi tantangan. Oke, jadi saat ini kita masuk ke segmen kedua ya. Nah, di segmen ini dengan berkelanjutan. Menurut saudari Agnes, mengapa penting bagi sekolah untuk menerapkan ini kepemimpinan berkelanjutan? Supaya sekolah bisa berkembang dan terus adaptif terhadap perubahan atau bisa menerima perubahan, baik dari sisi pendidikan ataupun hal lingkungan. Saya pikir penting sekali bagi sekolah untuk tidak hanya fokus pada akademik ataupun pada pengetahuan siswa, namun juga memperhatikan aspek lingkungan dan komunitas, karena sekolah adalah bagian dari masyarakat. Terus untuk inspirasi atau contoh, ada nggak yang akan Anda berikan atau sini ke sini? Apa aja sih yang Anda lihat atau Anda perhatikan mengenai contoh dalam kepemimpinan keberlanjutan tersebut? Saya melihat beberapa sekolah yang menjalankan program daur ulang atau kegiatan lingkungan,
hal tersebut seolah menanamkan kepada diri siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan sosial ini. Dari sini mereka tidak hanya belajar teori, melainkan mereka juga dapat merasakan secara langsung di lapangan, dalam praktiknya secara langsung sehingga dapat menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Dengan melihat hal tersebut, kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam menerapkan konsep kepemimpinan tersebut? Menurut saya tantangannya itu adalah komitmen atau kesepakatan dari semua pihak. Mungkin ada yang menganggap keberlanjutan itu tidak harus berlepas sekolah. Padahal jika dilakukan secara kolaboratif, kepemimpinan itu dapat berkelanjutan dan bisa menjadi model yang baik bagi siswa dalam membentuk karakter mereka. Coba Kak Dwi. Kepada Agnes atau seri kali ini lingkungan Anda sendiri memang sangat bermanfaat terutama di bidang pendidikan di sekolah sehingga apa yang Anda bagikan dapat berguna dan diterapkan di sekolah-sekolah. Sekian dulu podcast ini, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.